Baik timnas khawatir tentang timnas Indonesia di SUGBK. Baik timnas Vietnam Do Duy Man khawatir menantang timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta Pusat. Pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F, Vietnam bakal dua kali melawan timnas Indonesia. Pertama di SUGBK pada 21 Maret 2024, kedua di Stadion Nasional Maidin Hanoi pada 5 hari berselang. Dalam pertemuan terakhir kedua kesebelasan, Vietnam tidak berdaya di hadapan timnas Indonesia. Armada Philippe Drosier itu keok 0-1 di Piala Asia 2023 pada 19 Januari 2024. Saya berharap kami bisa bermain bagus melawan timnas Indonesia. Meski tim akan kesulitan melawan timnas Indonesia dalam dua pertandingan ke depan, jelas Do Duy Man. Khususnya ketika harus berlaga di SUGBK, saya yakin jika mereka mempersiapkan diri dengan baik dan dalam kondisi prima dan dalam kondisi fisik yang baik, maka tim akan bermain bagus dalam dua laga ke depan, ucap Do Duy Man. Justin Hubner dipinjamkan Wolves ke Cerezo Osaka hingga akhir 2024. Baik timnas Indonesia sekaligus Wolverhampton Wanderers U21 Justin Hubner dipinjamkan ke klub kasat teratas Liga Jepang Cerezo Osaka hingga penghujung tahun ini. Lewat situsnya pada Selasa 12 Maret 2024, Cerezo Osaka mengumumkan kedatangan Justin Hubner. Pemain berusia 20 tahun itu akan bermain hingga akhir musim G1 League 2024. CEO Cerezo Osaka, Hiroaki Morishima, buka suara terkait peminjaman Justin Hubner. Dia menilai palang pintu berpostur 187 cm tersebut mempunyai postur dan fisik yang ideal. Justin Hubner dijadwalkan akan bermain untuk Cerezo Osaka setelah membela timnas Indonesia dalam melanjutkan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F kontra timnas Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Justin Hubner bisa menjalani debutnya untuk Cerezo Osaka ketika berhadapan dengan Sonan Belmare dalam pekan ke-5 G1 League di Yodoko Sakura Stadium Osaka pada 30 Maret 2024. Demi bela timnas versus Vietnam, Nathan Joaon langsung urus transfer federasi. Ketua PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa Nathan Joaon masih harus menjalani satu tahapan lagi sebelum membela timnas Indonesia kontra timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nathan Joaon telah diambil sumpah warga negara Indonesia di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta, Tangerang pada Senin 11 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Padahal Nathan Joaon baru tiba di Indonesia pada beberapa jam sebelumnya setelah menempuh perjalanan panjang dari Belanda. PSSI memang butuh waktu untuk bergerak cepat. Baik berusia 22 tahun itu mesti melalui proses perpindahan federasi dari Asosiasi Sepak Bola Belanda ke FIFA demi mendapatkan pengesahan untuk memperkuat timnas Indonesia. Sintayong pantau James Raven dan Calvin Verdong. Pelatih timnas Indonesia Sintayong turut memantau James Raven dan Calvin Verdong dalam safari pemain abroad di Eropa. Siapa keduanya? Pada Minggu 10 Maret 2024, Sintayong mengunggah foto tengah bersama penyerang timnas Indonesia Rafael Struijk dan Jens Raven dalam akun Instagramnya. Sintayong baru saja menonton duel antara Rafael Struijk yang membela Ado Den Haag U21 kontra Jens Raven yang memperkuat Dordrecht U21 dalam U21 Divisi 2 atau kompetisi U21 Liga Belanda. Garis keturunan Jens Raven berasal dari neneknya yang lahir di Yogyakarta. Dia bermain untuk Dordrecht U21 sejak musim ini. Transfermarkt mencatat dari 14 penampilan, ia telah mencetak 6 gol di Liga Belanda U21. Selain itu, ia juga menonton aksi Tom Haye bersama FC Heerenveen ketika melawan Nijmegen. Di sela-sela itu, Sintayong berfoto dengan Calvin Verdong. Calvin Verdong adalah bek NEC Nijmegen. Konon ayahnya berdarah Aceh. Dia lahir di Dordrecht, Belanda pada 26 April 1997. Verdong berposisi sebagai fullback kiri. Pelatih Persebaya minta bonek hijaukan GBT saat derby Suramadu. Pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster meminta bonek menghijaukan stadion GBT Surabaya. Mereka akan menjamu Madura United pada pekan ke-29 BRI Liga 1 pada Rabu 13 Maret 2024 malam. Paul Munster menginginkan dukungan bonek menambah semangat para pemainnya untuk mengamankan poin penuh. Apalagi duel melawan Madura United itu selalu melahirkan persaingan sengit dua klub bertetangga itu. Arsnek berpaspor Irlandia Utara itu menyoroti pertandingan kandang terakhir saat menjamu PSS Sleman pada 3 Maret 2024. Duel pekan ke-27 itu dihadiri penonton dengan jumlah banyak, tepatnya 15.027 tiket yang terjual. Itu adalah angka kehadiran penonton laga kandang Persebaya terbanyak di 2024, sebab Bajul Ijo sempat menjalani penurunan penjualan tiket dalam beberapa kali laga kandang.
Dua pemainnya dipanggil Timnas U20. Persis Solo ajukan dispensasi kepada PSSI. Manajemen Persis Solo telah mendapatkan surat pemanggilan dari PSSI untuk dua pemain muda yang diminta untuk mengikuti pemusat latihan Timnas Indonesia U20. Dua nama pemain yang mendapatkan panggilan itu adalah Arhan Kaka dan Muhammad Fazal Firdaus. Kaka saat ini sudah bergabung dengan tim senior Persis Solo, sedangkan Fazal sebelumnya sempat bermain untuk tim Persis U18 di ajang EPA Liga 1 U18. Manajer Persis Khairul Basalamah mengakui bahwa pihaknya cukup keberatan dengan pemanggilan Kaka. Pasalnya pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 ini berlangsung dalam durasi yang lama. Abud mengatakan pihaknya berencana mengajukan dispensasi kepada PSSI untuk pemanggilan Kaka. Persis sebetulnya siap melepas pemain asal Blitar itu, tapi meminta keringanan untuk dipulangkan pada dua laga krusial. Dua pertandingan yang dimaksud ialah ketika Laskar Sampernyawa menghadapi Derby Jawa Tengah melawan PSIS Semarang pada pekan ke-29 serta Partai melawan Persija Jakarta pada pekan ke-31. Baik Vietnam nyinyir Timnas Indonesia diperkuat 10 pemain naturalisasi. Baik Timnas Vietnam Dodui nyinyir karena Timnas Indonesia akan dihuni 10 pemain naturalisasi, namun ia menyatakan The Golden Star Warriors sama sekali tidak gentar menghadapi skuad Garuda. Seperti diketahui, Indonesia akan melawan Vietnam sebanyak 2 kali dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga pertama akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada 21 Maret. Sementara laga kedua dimainkan di Stadion Maidin pada 26 Maret 2024. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memanggil 28 pemain terbaiknya. Dari daftar itu terdapat 10 pemain naturalisasi. Mereka adalah JIZ, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Nathan Juaon, Mark Locke, Jordi Amat, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Rafael Strauch, dan Justin Hubner. Menanggapi hal itu, Diamond mengakui Timnas Indonesia memiliki skuad terbaiknya. Baik tengah klub Hanoi FC itu menyampaikan skuad Garuda sejatinya punya performa yang baik sebelum hadirnya para penonton naturalisasi. Hadirnya para pemain naturalisasi membuat Duiman nyinyir karena merasa Vietnam akan menghadapi Timnas Indonesia rasa Belanda. Media Vietnam kaget dengan peminjaman Keiresu Osaka terhadap Justin Hubner. Justin Hubner membuat langkah menarik Selasa 12 Maret 2024. Pemain berusia 20 tahun itu berencana untuk menerima tawaran peminjaman dari Keiresu Osaka. Justin Hubner dipinjam klub tersebut dari Wolverhampton Wanderers untuk menghadapi musim kompetisi 2024. Langkah Hubner ini menarik perhatian banyak pihak, bukan hanya media dan pecinta sepak bola di Indonesia saja yang bersaksi. Namun, reaksi juga datang dari media-media di negara tetangga, termasuk Vietnam. Di tahun 2047 membuat berita khusus mengenai kepindahan Justin Hubner menuju Keiresu Osaka. Mereka tampak cukup kaget dengan keputusan pemain keturunan Belanda itu. Meski kaget, di tahun 2047 cukup mengerti alasan kepindahan Justin Hubner, sebab sang bek muda menginginkan tim yang bisa memberikan menit bermain. Selama ini Justin Hubner menjadi andalan di tim muda Wolves. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah dan gelandang bertahan itu sangat sulit menembus skuad utama tim tersebut.